Halo sahabat semua, bertemu lagi dengan Advokat Bung Raja. Kali ini kita akan membahas tentang terbitnya sertifikat ganda terhadap sebidang tanah. Nah, terbit dua sertifikat dengan nama yang berbeda namun terhadap tanah yang sama, apa yang harus dilakukan? Sertifikat tanah tumpang tindih, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi ini penjelasannya, penulisan sertifikat sama dengan sertifikat ya. Karena apabila sahabat semua mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka F diganti menjadi P. Nah, ini ilustrasinya, tanah milik si Anu, berdiri juga Plang, tanah milik si Polan. Nah, jika tanah kita yang sudah bersertifikat, kemudian terbit lagi sertifikat atas nama orang lain, kok bisa ya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa itu tumpang tindih dan bagaimana akibat hukumnya? Jadi pertama kita bahas pengertian apa tumpang tindih. Bahwa yang dimaksud dengan tumpang tindih atau overlapping atas hak pengelolaan tanah adalah di mana terdapat dua pihak yang sama-sama memiliki hak atas pengelolaan tanah atas objek yang sama, baik itu dengan hak pengelolaan yang dikeluarkan oleh satu instansi yang sama atau oleh dua instansi yang berbeda. Akibat hukum dari timbulnya tumpang tindih atau overlapping kepemilikan tanah bersertifikat ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah tidak adanya kepastian hukum terhadap pendaftaran tanah. Kemudian, adapun langkah hukum yang dapat kita tempuh jika terdapat sertifikat ganda dalam satu bidang tanah antara lain, yang pertama penyelesaian sengketa melalui kantor pertanahan ya. Jika sahabat semua tanahnya misalnya berada di wilayah perkotaan Kota Medan misalnya, jadi silahkan ajukan penyelesaian sengketa melalui kantor Badan Pertanahan Kota Medan. Kemudian dalam pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN 21/2020 menyebutkan apabila terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah, baik seluruhnya maupun sebagian, maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1. Ya. Baik. Lanjut. Yang kedua, kalau tadi mengajukan pembatalan ke Badan Pertanahan, nah sekarang mengajukan gugatan pembatalan sertifikat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Ini langkah yang kedua yang dapat Anda lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum masuk yang ketiga ini yang sekedar informasi ya. Jadi banyak jurisprudensi, banyak putusan-putusan apabila terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama di mana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu atau lebih lama. Ini sekedar informasi ya, rekan-rekan semua. Nah, yang ketiga, langkah yang dapat dilakukan itu membuat laporan di kepolisian apabila ada dugaan pemalsuan sertifikat. Nah, pasal berapa yang dapat menjeratnya? Pasal 264 KUH pidana. Bagaimana bunyinya? Ya ini rekan-rekan. Dapat rekan-rekan baca sendiri ya. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. Akta otentik, 2, dan seterusnya. Ini rekan-rekan bisa baca. Kemudian, apa hasil akhir dari upaya hukum di atas? Ya, yang pasti salah satu sertifikat pasti batal apabila sertifikat rekan-rekan yang lebih dahulu, maka sertifikat yang terbit belakangan sudah patut dibatalkan ya. Sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada satu sertifikat yang sah. Sehingga tidak ada lagi yang dinamakan sertifikat ganda atau tumpang tindih sertifikat atas tanah tersebut. Oke, demikian pendapat hukum saya. Salam Advokat Bung Raja. Tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh.